Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian pembangunan rohani Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Glenny Kapo. Dan pada malam ini juga kita akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Swinei Standidio MAR, MARTH dengan judul Tips bagi orang tua apabila anaknya dibuli. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami, dan malam ini doa akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Pando MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah menolong orang penat. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memuji Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami semua. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk kami memulaikan rangkaian ibadah KKR Net Daerah Conference Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan pengampunan untuk semua kelalaian dan dosa yang terjadi dalam kehidupan kami, agar layaklah kami mendapatkan tuntunan di dalam rangkaian ibadah pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati pembawa tips rumah tangga, Pendeta Harke Mandolang Master Teologia, sebagai Associate Direktur Penata Layanan Daerah Conference Minahasa. Memberkati khusus pewarta firman Pendeta Nixon Pando, sebagai Direktur Pemuda Daerah Conference Minahasa. Urapi khusus lidahnya, agar kebenaran firman-Mu boleh disampaikan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun dan memberi pemahaman kepada kami semua yang mendengarkannya.
Kami berdoa kiranya semua fasilitas yang digunakan selama KKRNet akan terjaga aman agar dapat berjalan dengan segala baik. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah KKRNet daerah Conference Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius ke dalam lindungan Tuhan. Kiranya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Salam sejahtera saya sampaikan bagi saudara-saudari. Pada malam ini, saya rindu untuk membagikan tips bagi orang tua tentang bagaimana menghadapi anak yang dibuli. Dan oleh karena itu, saya sangat mengharapkan agar supaya saudara-saudari pun mencari informasi lebih dalam lagi, mengingat waktu kita pada malam ini terbatas di sumber-sumber lainnya atau sumber-sumber yang dapat saya rekomendasikan seperti www.kidspeace.org atau www.teencentral.net. Pada malam ini saya ingin memberikan definisi tentang apa itu bully. Secara umum, bully dapat diartikan sebagai terus-menerus mengatakan atau melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak menyenangkan atau mengganggu seseorang. Jadi jika seseorang anak melakukan hal ini kepada anak lainnya, maka itu disebut sebagai dia sedang membuli. Ada beberapa jenis bully, di antaranya adalah bully verbal, bully fisik, bully sosial, bully dunia maya, dan bully seksual. Kita tidak akan membahas satu persatu secara detail, namun kita akan mengambil garis besarnya secara umum terkait dengan setidaknya 5 jenis bully yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin yang perlu kita ketahui sebagai orang tua adalah apa tanda-tanda jika anak kita itu mengalami pembulian atau dibully. Di antaranya adalah dia tiba-tiba takut atau enggan untuk ke sekolah atau ke tempat di mana biasa dia pergi untuk bermain. Lalu selanjutnya adalah ketika anak kita ini pulang dari sekolah atau dari tempat di mana dia bermain, bajunya robek atau sering ada luka memar di tubuhnya, dan anak ini mencari-cari alasan untuk menerangkan mengapa luka itu terjadi atau memar itu terjadi di tubuhnya, dan alasannya atau penjelasannya tidak masuk akal. Kemudian ciri lainnya adalah ketika kita memberikan kepada anak kita, bapak atau ibu memberi uang jajan kepada anak kita, lalu kemudian uang jajan ini hilang, dan ketika anak kita memberikan alasannya tidak masuk di akal. Ini adalah tanda-tanda umum jika seorang anak atau anak kita mengalami pembulian. Ada juga tanda-tanda lainnya, di antaranya anak ini lebih suka untuk menyendiri atau dia senang menghabiskan waktu sendiri, dan itu tidak biasanya dia buat. Lalu selanjutnya nilai sekolahnya menurun. Lalu dia sering menghabiskan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas yang selama ini dia sukai. Dan terjadi perubahan pola, baik itu pola makan maupun pola tidur. Lalu terjadi perubahan di mana anak ini sering mengeluh, dan dia mengeluh secara fisik. Jadi jenis pembulian apapun dari 5 jenis pembulian tadi, jika kita melihat ciri-ciri umum ini dan ciri-ciri lainnya,
maka kita harus mewaspadai, jangan-jangan anak kita itu telah mengalami pembulian. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua harus memperhatikan masalah ini, dan orang tua harus menolong anak ini agar terbebas dari pembulian tersebut. Dan tentunya orang tua harus melindungi anak ini sehingga dia tidak lagi dibuli, dan dengan demikian dia tidak akan mengalami gangguan psikologi dan gangguan fisik ataupun gangguan emosi. Dengan begitu, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Nah, orang tua harus membicarakan hal ini dengan anaknya dan beri keyakinan kepada anak tersebut bahwa dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang membuli dia. Dia tidak bersalah karena dia mengalami pembulian. Dan jika anak ini tidak mau menyampaikan informasi kepada orang tua, beri stimulan atau beri rangsangan kepada anak ini dengan cara yang bijaksana tentunya, agar anak ini mau berbicara dan menyampaikan apa yang dialaminya. Dan anak ini harus mendapat perlindungan di tempat di mana dia mengalami pembulian itu. Jika dia mengalaminya di tempat bermain, maka orang tua harus menghubungi orang-orang yang terkait, seperti orang tua dari teman-teman, dari anak-anaknya yang bermain bersama, agar supaya orang-orang tua ini dapat memberikan arahan kepada anak-anak mereka untuk tidak melakukan pembulian terhadap sahabatnya. Dan jika ini terjadi di satu kompleks permainan yang dijaga oleh para security, maka orang tua harus menginformasikan hal ini kepada yang bertugas sehingga pembulian ini tidak akan terjadi. Dan jika ini terjadi di sekolah, maka orang tua harus menginformasikan kepada pihak sekolah, baik wali kelas, guru atau pengurus sekolah, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Kalau begitu, bully adalah satu yang tidak baik, dan bully dapat mendatangkan kerugian kepada anak kita, namun bully juga dapat diatasi. Jadi orang tua jangan pernah menyerah. Mengapa? Karena bully dapat diatasi. Kalau dibiarkan, bully ini bisa menjadi serius. Bagi yang membuli, dia akan terbiasa untuk membuli dan terus melakukannya. Dan bagi anak yang dibuli akan mengalami ciri-ciri psikologis, fisik, dan emosi yang semakin lama akan semakin memburuk. Dan ini berdampak terhadap masa depan dari anak kita atau anak yang mengalami pembulian. Sekarang, mengapa seorang anak melakukan pembulian? Ini perlu diketahui sehingga kita dapat informasikan kepada orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang terkait agar supaya pembulian itu tidak terjadi. Yaitu, binalah anak yang suka membuli. Mengapa dia membuli? Karena dia ingin mengendalikan orang lain atau temannya. Lalu kemudian yang kedua, dia merasa cemburu terhadap yang dia bully. Dan dia tidak dapat mencapai apa yang dicapai oleh anak yang dibulinya. Sehingga dia melakukan pembulian ini. Dan anak ini memiliki emosi yang tidak terkendali. Sehingga dia mulai belajar untuk melakukan ancaman dan kekerasan. Dan dia akan terus ulang itu. Dan inilah yang menyebabkan sehingga pembulian itu terjadi. Ingat bahwa pembulian ini adalah hal yang tidak baik. Pembulian akan merusak yang membuli dan merusak yang dibuli. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, peka terhadap
pembulian. Perhatikan ciri-ciri anak kita, apakah mereka mengalami pembulian atau tidak, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu jika kita mendapati ciri-ciri tersebut, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi anak kita dari pembulian dan tindakan-tindakan antisipasi terhadap pihak-pihak terkait, baik orang tua yang membuli, lalu kemudian kepada pihak-pihak terkait di tempat anak itu bermain atau di sekolah, sehingga pembulian ini tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena pembulian dapat berdampak buruk kepada masa depan dan masa kini dari yang dibuli dan juga yang membuli. Untuk informasi selanjutnya, saudara-saudari bisa datang kepada sumber-sumber yang sudah saya sebutkan di bagian awal dari tips ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami datang lagi memuliakan Engkau, namun kami banyak kekurangan, kami banyak dosa, ampunilah kami, agar kami layak dengan semua permohonan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius, dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa boleh dilaksanakan ya Tuhan. Mendoakan hamba Tuhan, Pendeta Nixon Pando, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua. Mendoakan semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti bersama menyaksikan acara ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat sorga yang limpah. Karuniakan pengertian, dan biarlah firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, namun menjadi kekuatan bagi kami semua.
Oh Bapa di sorga, kami teringat akan anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dalam kehidupan. Dalam bentuk apapun pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Engkau menolong mereka. Kiranya Engkau menolong dengan kekuatan sorga. Berikan mereka kuasa agar mampu melewati setiap pergumulan yang sedang digumuli dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau bersedia menjawab akan setiap permohonan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Pandoh MTH. Menikah dengan Ibu Foni Lasut, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Pemuda Advent Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dengan Pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord yang akan dipandu oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam. Kembali kita boleh bertemu lagi di dalam acara penyegaran rohani, kebaktian kebangunan rohani, bahagia bersama Yesus. Kebaktian kebangunan rohani yang sedang kita ikuti ini adalah kegiatan yang sangat positif yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa bekerja sama dengan Yayasan Cornelius, yang pada malam ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga. Kalau kita melihat dan menyaksikan, kita membaca di media, kita mendengar di radio, menonton di televisi, dan banyak media-media yang lain. Ada banyak sekali upaya yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagian orang berpikir bahwa dengan mengoleksi atau membangun berbagai properti, atau mengejar dan mendapatkan kedudukan atau posisi, bahkan mendapatkan popularitas di lingkungan sosial, itu akan menjamin kebahagiaan manusia. Bahkan ada yang coba menjadikan uang sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi pada akhirnya, begitu banyak yang pada akhir kehidupan mereka mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak tantangan dalam kehidupan mereka, oleh karena upaya-upaya yang mereka lakukan tadi. Benar apa yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu,
Untuk itu maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan apa yang saya sudah sebutkan tadi. Dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Siapa tidak kenal Raja Salomo? Raja yang memiliki popularitas yang sangat disegani. Raja yang besar, memiliki kekayaan dengan berbagai fasilitas yang dia miliki. Tapi pada akhirnya, dia sebutkan bahwa apa yang telah dia bangun, apa yang dia telah lakukan, semuanya bagaikan usaha menjaring angin. Artinya kesia-siaan, tidak ada artinya. Jika demikian, di mana sebenarnya kita boleh mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian yang sejati itu? Ada satu nyanyian rohani yang sering kita dengarkan, dinyanyikan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Lagunya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Luar biasa lagu ini. Untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan hanya di dalam Yesus. Fasilitas yang ditawarkan oleh dunia tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan dari setiap umat Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 61 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kekayaan yang dikejar oleh banyak orang tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati dan keselamatan yang sejati. Uang yang merupakan simbol dari kekayaan itu, dia benar dapat membeli rumah mewah, tetapi dia tidak dapat membeli kenyamanan. Uang dapat membeli makanan yang lezat, tetapi tidak dapat membeli selera makan. Uang juga dapat membeli kasur yang empuk, tetapi uang itu tidak dapat membeli tidur nyenyak. Uang dapat membayar dokter ahli, boleh membeli alat-alat kesehatan yang baik dan canggih. Bahkan uang juga dapat membeli obat-obat yang paling mujarab. Tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan kita. Kebahagiaan tidak kita bisa dapatkan dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Karena firman Tuhan berkata, kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan jika kita bersama dengan Yesus. Bersama dengan Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembahasan pada malam ini, judul yang akan kita renungkan bersama-sama adalah bahagia dengan pengetahuan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, inilah rancangan Tuhan. Tuhan sejak awal penciptaan dunia tidak pernah merencanakan sesuatu yang membawa malapetaka, bencana, kecelakaan kepada manusia. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita lihat bukti Alkitabiah. Benarkah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk membawa masa depan, membawa manusia kepada masa depan yang lebih bahagia? Peristiwa penciptaan membuktikan bahwa Allah Tuhan kita merencanakan dan merancang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi ciptaannya. Kejadian 1 ayat yang 1 dan selanjutnya, kita bisa temukan bahwa setelah Allah mengisi dunia ini, yang baru diciptakannya dengan segala fasilitas penunjang kehidupan,
termasuk manusia pertama sebagai pengelolanya, Kejadian pasal 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, maka Allah melihat yang diciptakannya itu, yang dijadikannya itu, yang telah dibuatnya itu sungguh amat baik. Mulai dari hari pertama, dia menciptakan terang, seterusnya dan seterusnya, sampai pada hari yang ke-6, menciptakan manusia sebagai pengelola. Tuhan melihat segala sesuatu sudah selesai, sempurna, sungguh amat baik. Manusia hidup dalam kebahagiaan. Setelah selesai penciptaan, mereka hidup dalam kedamaian. Ada teman bermain, ada binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyejuk mata bagi ciptaan yang pertama. Ada alam taman yang indah di mana mereka boleh duduk. Manusia yang pertama yang baru diciptakan. Betapa bahagianya kehidupan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kepatuhan, ketaatan, dan penurutan memiliki kontribusi yang sangat penting untuk kebahagiaan manusia pertama di Taman Eden, taman yang dijadikan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan suatu tanda, peraturan, perintah atau hukum ketika mereka dihadirkan oleh Tuhan. Manusia pertama dihadirkan oleh Tuhan di taman itu. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia jatuh di dalam dosa, karena mereka memilih melawan perintah Allah daripada menurutinya, pada akhirnya banyak kebahagiaan yang Tuhan rancangkan untuk hidup mereka hilang. Karena perlawanan, karena penolakan, karena pemberontakan, karena mereka memilih untuk tidak menuruti akan perintah Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan telah ciptakan, yang telah hadirkan untuk mereka, pada akhirnya tidak bisa mereka nikmati lagi. Ketidakpatuhan, tidak menurut, penolakan untuk mengikuti perintah Tuhan, memiliki kontribusi yang besar atas penderitaan manusia di dunia ini. Sehingga hilangnya kebahagiaan di antara mereka. Dan ini dampak nyata yang terjadi ketika mereka berani menolak Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 14. Dampak kepada ular, yang tadinya adalah salah satu binatang ciptaan yang indah, tetapi karena pemberontakan ini yang dialami. Ular mendapatkan kutukan Tuhan, dia berjalan merayap dengan perut. Bagaimana dengan perempuan? Pendamping manusia pertama, Adam di Taman Eden. Perempuan itu dibuat oleh Tuhan menjadi susah payah dan sakit persalinan. Adam yang bertanggung jawab untuk apa yang telah terjadi pada saat itu. Ayat 17, bersusah payah dia akan mencari rezeki. Dan untuk alam yang juga terlibat di sana. Semak duri dan rumput duri dihadirkannya di alam semesta ini. Dan pada akhirnya kematian menjadi bagian dari manusia. Kebahagiaan yang dirancang oleh Tuhan, kebahagiaan yang disiapkan oleh Tuhan untuk manusia, perlahan-lahan hilang, dia musnah, manusia hidup dalam penderitaan, menggantikan kebahagiaan yang Tuhan telah siapkan. Namun saudaraku, Allah mengasihi manusia. Benar Allah membenci dosa.
tetapi Allah mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar gembira yang perlu kita ketahui pada malam ini, bahwa benar umat manusia berdosa ketika sejak dari Taman Eden, tetapi kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa yang telah terjadi. Allah mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi jaminan penebus kita dari dosa, agar kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, dengan catatan kita harus percaya dan melakukan segala kehendaknya. Allah telah menunjukkan cintanya, Allah telah menunjukkan kasihnya, Allah telah menunjukkan kemurahannya. Dia telah memberikan karunia yang besar, hidup Yesus untuk saudara dan saya. Kira-kira apa respon kita akan kasih Allah kepada kita manusia? Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 ayat 21. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Allah mengasihi kita walaupun kita hidup dalam dosa. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal agar kita boleh mendapatkan keselamatan. Respon kita atas kasih Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa, ya. Harapan dari Tuhan, harapan dari Allah yang Maha Kasih, harapan dari Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya dari kita untuknya adalah sangat sederhana malam ini, yaitu menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya. Berpegang pada perintahnya, melakukan segala perintahnya. Apakah arti perintah itu sebenarnya? Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kita dapatkan bahwa perintah Tuhan atau perintah itu adalah ketetapan. Perintah itu sama dengan peraturan. Perintah itu adalah hukum. Ya, sekali lagi, perintah itu adalah ketetapan, peraturan, juga perintah itu juga adalah hukum. Ulangan 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah. Kalau kita gunakan kalimat yang tadi, akan berbunyi seperti ini. Kalau oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada hukum Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, perintah yang mana, hukum yang mana yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ada 3 macam hukum yang boleh kita temukan dalam Alkitab. Sebagai pelajar Alkitab, sebagai pelajar firman Tuhan, kita perlu membedakan sifat dari hukum-hukum ini, karena jika tidak, berdasarkan 2 Petrus pasal 3, 15 dan 16, ketika kita salah menggunakan kitab suci, dampaknya akan sangat besar dalam kehidupan kita. Karena ada kebinasaan yang akan menanti kita, karena kita salah di dalam menempatkan maksud Tuhan lewat firman-Nya. Termasuk membedakan sifat hukum-hukum yang akan kita pelajari
pada saat ini. Ada 3 macam hukum yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama, hukum-hukum sipil. Hukum-hukum sipil adalah hukum-hukum yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat orang Israel. Seperti hukum yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur peradilan, dan banyak lagi. Dan hukum ini atau hukum sipil ini, dia tidak mengikat. Tidak mengikat sampai sekarang. Ini tidak mengikat sampai sekarang sebagai kewajiban sipil seluruh umat manusia. Walaupun banyak sekali prinsip-prinsip dasarnya yang masih berlaku. Seperti prinsip kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, hukum upacara. Ini adalah hukum-hukum Ka'bah yang mengatur upacara keagamaan orang Israel yang merujuk kepada Mesias. Jadi hukum-hukum upacara adalah hukum yang mengatur upacara keagamaan orang Israel yang merujuk kepada Mesias. Contoh, upacara Paskah, ada aturan-aturannya. Roti tak beragi, ada aturan-aturannya. Tiup serunai, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hukum moral. Hukum moral ini adalah 10 perintah Allah atau dikenal dengan 10 hukum Allah. 10 perintah Allah ini kita boleh temukan itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yang diumumkan oleh Tuhan di Gunung Sinai, ditulis oleh Allah pada 2 loh batu, dan dipelihara oleh orang Israel sebagai hukum yang mengikat umat manusia sejak zaman bangsa Israel bahkan sampai saat ini, ya, sampai saat ini. Malam ini mungkin ada satu lagi pertanyaan yang muncul. Mengapa penting bagi kita untuk mempelajari, untuk membahas perintah Yesus, perintah Tuhan, perintah Allah? Hukum moral yang mengikat sejak zaman bangsa Israel sampai pada saat ini. Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan yang perlu kita miliki untuk mempelajari akan hukum Allah atau 10 perintah Allah. Yang pertama, Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17 mengungkapkan, maka marahlah naga itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di sini kita bisa dapatkan mengapa penting belajar 10 perintah Allah, mengapa penting kita belajar hukum Allah, karena hukum Allah adalah tanda umat Allah di akhir zaman. Yang kedua, pentingnya kita belajar tentang hukum. Karena kita mengasihi Yesus. Kita sudah ingatkan lewat catatan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah salah satu tujuan mengapa kita belajar pelajaran malam ini. Ya. Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang berikut, mengapa kita penting belajar firman Tuhan, lebih khusus perintah Tuhan? Karena kita adalah sahabat Yesus. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku apabila kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Senang sekali kalau pada malam ini tiba-tiba ada pejabat pemerintah datang bergabung dengan kita dan berkata bahwa Pendeta Nixon Pando adalah sahabatku. Oh, betapa bangganya saya, ya. Karena saya bersahabat dengan pejabat pemerintah, apakah di kabupaten atau di provinsi. Lebih luar biasa lagi kalau kita diakui oleh Tuhan sebagai sahabatnya. Kamu adalah sahabatku apabila kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang berikut, mengapa kita penting belajar firman, lebih khusus hukum? Karena belajar pelajaran yang indah ini akan mendapatkan berkat. Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Oh, luar biasa. Ada dua permainan kata. Berkat jika mendengarkan perintah Tuhan, sebaliknya kutuk jika kita tidak mendengarkan akan perintah Tuhan. Yang lain, maksud yang lain, atau mana yang lain kita belajar firman Tuhan tentang hukum. Penurutan hukum erat hubungannya dengan keselamatan. Matius pasal 19 mencatat satu cerita yang menarik. Ada seorang yang datang bertemu dengannya, Yesus, dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda ini adalah orang yang kaya, memiliki banyak fasilitas. Bahkan boleh jadi fasilitas yang saya sebutkan di awal pembicaraan ini juga dimiliki oleh pemuda ini. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku." Oh, luar biasa. Jawaban Yesus kepada pemuda kaya yang ingin mencari tahu bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana kehidupan selanjutnya. Pemuda ini bertanya kembali, perintah yang mana? Yesus, guru, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika mendengar kalimat Yesus, boleh jadi pemuda ini katakan, "Guru, semua yang guru lakukan sudah saya lakukan. Semua yang guru buat atau ucapkan sudah saya lakukan. Sudah saya buat." Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Selanjutnya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak sekali mujizat demi namamu juga?" Boleh jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan satu gereja. Bahkan boleh jadi mereka memiliki kontribusi ketika ada kegiatan evangelistic meeting atau pertemuan KKR yang besar. Mungkin mereka adalah donatur utama di sana. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat mereka boleh mendapatkan keselamatan yang kekal? Matius 7 ayat 23. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pembuat kejahatan itu dalam bahasa aslinya disamakan dengan pelanggar hukum atau pendurhaka. Pelanggar hukum atau pendurhaka. Sangat miris sekali. Kita yang merasa saat ini hidup dalam kebenaran, tetapi kita pada akhirnya ada digolongkan orang-orang yang menjadi pendurhaka, pelanggar hukum karena tidak melakukan akan perintah Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari pelajaran penting pada malam ini? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 2 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa kita belajar tentang hukum? Mengapa kita belajar tentang perintah? Karena ini adalah kewajiban. Bukan hanya satu orang, bukan hanya pendeta, tetapi ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau ada acara penyerahan SK,
Seorang yang mungkin baru diterima menjadi seorang pegawai negeri, biasanya keluarga membuat acara-acara khusus. Ada musik-musik mungkin yang dihadirkan. Tadi malam di kompleks rumah di mana kami tinggal, ada satu upacara untuk seorang anak remaja, ada upacara khusus yang dibuat, ya, yang dibuat. Saudara tahu, ketika Allah memberikan hukum kepada manusia, memberikan hukum kepada manusia, ada juga upacara yang dibuat oleh Tuhan, tapi upacaranya dahsyat. Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang di perkemahan itu, yang ada di perkemahan itu. Saat itulah Allah memberikan hukumnya. Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa yang dimaksud dengan Allah lain? Apa saja? Apa yang dimaksud dengan ilah lain atau Allah lain? Apa saja yang menguasai minat, selera, keinginan, dan waktu kita lebih daripada Allah atau Tuhan, itu adalah ilah. Perlu kita ingat, segala sesuatu yang membuat itu lebih penting daripada Tuhan, itu adalah ilah. Dan ilah itu bisa seperti uang. Uang bisa menjadi segala-galanya. Jabatan politik, kebebasan kita, materi, banyak sekali yang pada akhirnya bisa menjadi Allah lain atau ilah lain yang dapat merampas perhatian kita dari Tuhan kepada yang lain. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Saudaraku, hukum tidak melarang orang membuat patung untuk disembah. Hukum ini melarang orang membuat patung untuk disembah. Hukum tidak melarang seni membuat patung. Perlu kita ingat, hukum melarang orang membuat patung untuk disembah. Tapi hukum tidak melarang seni membuat patung. Selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, kita sudah sebutkan tadi. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai memberikan dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Saudaraku, saya sebutkan tadi, Tuhan membuat satu upacara khusus untuk menyerahkan perintah ini untuk diberikan kepada manusia. Perintah atau upacara yang dahsyat. Perintah atau hukum yang mengikat kehidupan umat manusia sejak zaman bangsa Israel sampai pada zaman kita sekarang ini. Tadi kita sudah menyebutkan ada hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Berapa banyak hukum yang akan kita turuti dari semua? Bisakah kita menuruti 2, 3, 4, 5 atau bagaimana? Catatan firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 10 dan 11.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia akan mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ada himbauan Tuhan. Dengarkan dan lakukan dengan baik-baik apa yang dia telah lakukan. Ada kesinambungan berkat yang dialami oleh kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sekarang ini kita hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat? Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 15, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saya mau katakan, kasih karunia bukan izin untuk melakukan dosa, bukan izin untuk melanggar hukum Allah, bukan izin untuk meniadakan hukum Allah. Penurutan kepada hukum tidak menyelamatkan, tetapi jika tidak menurut, kita bisa tidak diselamatkan. Saudaraku, sekali lagi, penurutan kepada hukum tidak menyelamatkan, tetapi jika kita tidak menurut, kita bisa tidak diselamatkan. Pada malam ini, Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bahagia bersama dengan Yesus dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik menurut perintah daripada Tuhan. Pada saat ini, saya bersyukur oleh karena saya boleh membagikan suatu berkat. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu hanya kita bisa dapatkan. Kebahagiaan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam menuruti akan segala perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan akan membuat hidup kita bahagia. Bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita sampai di masa yang akan datang akan mendapatkan dampak kebahagiaan dari penurutan yang kita lakukan sejak saat ini. Betapa bahagianya ketika kita berjalan bersama dengan Yesus di dalam penurutan akan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekal di sorga, pada malam ini, baru saja kami mempelajari satu pengetahuan rohani yang baik dan benar untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya kami boleh dapatkan lewat berjalan bersama dengan Yesus, karena kami hanya bisa dapatkan di dalam Yesus dengan mempelajari dengan benar firman-Nya dan menuruti akan perintah-Nya. Kami bersyukur karena pada malam ini sebagai pelajar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama mendapatkan pengetahuan yang benar bahwa hukum adalah pemberian Tuhan yang dapat menuntun hidup umat manusia menemukan kebahagiaan yang sejati dengan menuruti, melakukan, serta memeliharanya dengan benar oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati pada malam ini, dan ketika kami akan berpisah, Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh mempunyai kesempatan lagi
untuk bertemu lagi di waktu yang telah ditentukan untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan di dalam kebaktian kebangunan rohani bahagia bersama dengan Yesus. Terima kasih Engkau mendengar menjawab doa kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Lumawir, MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Kami, panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.